Setelah menjelajahi pemikiran filsafat Islam dari persoalan ontologi, epistemologi, hingga kritik ideologi, kegiatan belajar 11 mengajak kita mendarat pada wilayah yang paling menentukan, yaitu kurikulum dan metodologi. Tantangan terbesar pendidikan Islam terpadu hari ini adalah dualisme kurikulum. Kurikulum agama berjalan sendiri, sementara kurikulum umum termasuk bahasa Inggris berjalan tanpa dialog. Integrasi yang terjadi seringkali bersifat superficial, misalnya sekadar membaca doa sebelum belajar grammar. Padahal, filsafat Islam menuntut integrasi yang struktural dan organik, bukan tempelan simbolik. Dalam perspektif Islam, kurikulum bukan sekadar daftar mata pelajaran, melainkan manhaj, jalan terang untuk membentuk insan kamil. Desain kurikulum bahasa Inggris harus berangkat dari visi tauhidik. Artinya, setiap learning outcome tidak berhenti pada kompetensi linguistik, tetapi dikaitkan dengan tujuan transendental. Jika kurikulum sekuler berbasis kompetensi-based, kurikulum yang berorientasi pasar kerja, maka kurikulum integratif berbasis value-based kompetensi. Bahasa Inggris dipelajari bukan hanya untuk bisa, tetapi untuk bermakna. Mengadopsi klasifikasi Al-Ghazali, bahasa Inggris diposisikan sebagai ilmu fardu kifayah, yaitu alat. Namun, alat ini harus melayani ilmu fardu ain, seperti akidah dan akhlak. Karena itu, kurikulum bahasa Inggris tidak boleh netral nilai. Pemilihan tema dalam silabus harus disaring secara etis. Tema lingkungan dapat dikaitkan dengan konsep khalifah, tema sosial dengan ukhuwah, dan tema sejarah dengan kontribusi ilmuwan muslim. Inilah bentuk integrasi kurikulum yang substantif, bukan kosmetik. Metodologi pengajaran bahasa Inggris Barat seperti Communicative Language Teaching, Grammar Translation Method, atau Direct Method dikembangkan di atas landasan psikologi Barat seperti behaviorisme dan kognitivisme. Kita tidak menolaknya, tetapi melakukan islamisasi metodologi. Dari behaviorisme menuju tadib, drilling diterima sebagai tikrar, pembiasaan, namun harus disertai penanaman adab. Pembelajaran tidak boleh merendahkan martabat siswa atau bersifat mekanistik semata. Dari konstruktivisme, Islam menambahkan dimensi tafakur. Siswa tidak hanya membangun pengetahuan sosial, tetapi juga merenungkan makna hakiki di balik teks. Dalam pembelajaran reading, misalnya, guru membimbing siswa berpikir dari teks, menuju konteks, dan akhirnya menuju creator. Bahasa Inggris menjadi sarana refleksi, bukan sekadar alat komunikasi pragmatis. Integrasi juga tampak dalam classroom management. Konsep halakoh lingkaran belajar dapat diterapkan melalui setting kelas U-shape atau circle. Model ini memfasilitasi eye contact, kesetaraan, dialog, dan kehangatan ukhuwah. Menariknya, ini sejalan dengan prinsip communicative approach dalam pengajaran bahasa Inggris. Artinya, nilai Islam dan pedagogi modern justru saling menguatkan. Buku teks adalah kurikulum tersembunyi. Banyak buku teks impor membawa bias budaya barat, seperti hedonisme atau pergaulan bebas. Mahasiswa pascasarjana harus mampu melakukan evaluasi dan adaptasi materi ajar. Strateginya meliputi adding, deleting, modifying, dan simplifying. Puncaknya adalah menulis in-house materials. Contohnya, text recount, My Head's Journey Text Procedure, How to Perform Wudu Correctly, atau teks naratif dari kisah klasik Islam yang disesuaikan level bahasa. Dalam filsafat Islam, evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga ilmu dan amal. Melalui authentic assessment, guru menilai proses dan sikap. Soft speaking, apakah siswa menggunakan kaulan karima saat writing? Apakah ia jujur dan tidak plagiat sidik? Guru bahasa Inggris perlu memiliki rubrik efektif domain yang terintegrasi. Siswa yang fasih tetapi sombong atau kasar, nilainya tidak boleh sempurna. Inilah implementasi aksiologi Islam dalam evaluasi. Integrasi filsafat Islam dalam pendidikan bahasa Inggris menuntut peran reflektif guru sebagai subjek moral, bukan sekadar teknisi metodologi. Guru bahasa Inggris tidak cukup hanya menguasai strategi mengajar atau target capaian kurikulum, tetapi juga harus memiliki kesadaran filosofis tentang mengapa bahasa diajarkan dan untuk siapa bahasa itu digunakan. Dalam perspektif Islam, guru adalah murabi dan muadib, yang kehadirannya menjadi teladan nilai. Cara guru berbicara, memilih contoh, merespons perbedaan pendapat, bahkan cara mengoreksi kesalahan bahasa siswa, semuanya merupakan bagian dari pendidikan adab yang bersifat implisit namun sangat kuat dampaknya. Sebagai penutup, refleksikan, apakah pembelajaran bahasa Inggris yang Anda rancang hanya mencetak siswa yang fasih berbicara, atau juga membentuk manusia yang beradab dan bertanggung jawab? Disinilah integrasi filsafat Islam diuji bukan dalam slogan, tetapi dalam kurikulum, metodologi, dan evaluasi nyata.